Ini saldonya kawan sudah ada 120-an juta. Sedangkan waktu saya rintis pertama dari usaha saya ini maksudnya kawan, awal saya merintis usaha saya ini sekitar 15 tahun yang lalu lah. Dan waktu itu saya memiliki dana sekitar 10 juta. Dan sekaligus kawan-kawan waktu itu juga pun saya sambil ngojek dan sambil merintis usaha saya ini. Oke, jangan kemana-mana. Di channel saya ini kawan-kawan, saya akan banyak berbagi seputar cara-cara saya. Mulai dari merintis usaha saya dan sampai sekarang untuk mempertahankan usaha saya. Saya akan bagikan terhadap kawan-kawan semua cara-cara saya ya untuk mempertahankan usaha saya ini sampai sekarang. Intinya ini kawan, cara-cara saya untuk mempertahankan usaha saya ini. Mulai dari merintis hingga sekarang. Ikuti saja channel ini jika kalian ingin mengetahui cara-caranya, karena akan banyak video-video yang akan saya posting ya, yang akan saya up di channel saya ini. Jadi sebenarnya ini kawan, saldo saya ini pernah mencapai 200 jutaan per bulan. Dan saya memiliki karyawan 5 orang. Bisa mencairkan dana sekitar 100 juta per bulan dan mendapatkan keuntungan bersih sekitar 10 juta per bulan. Tetapi tidak lama kemudian kawan-kawan, ini kan terjadi wabah COVID-19. Ditambah lagi di masa itu kawan, terjadi banjir bandang di kampung saya. Di masa itu kawan, terjadi bencana yang besar, banjir bandang. Akhirnya saldo saya ini kawan turun menjadi 80 jutaan yang semula dari di atas 200 jutaan. Dan setelah terjadi bandang ini kawan, saya hanya memiliki 2 karyawan dan bisa mencarikan dana sekitar 50 jutaan per bulan. Dan untuk penghasilan bersihnya hanya sekitar 5 juta per bulan. Namun saat ini kawan-kawan, saya sangat bersyukur lagi nih. Meskipun memang melalui proses yang begitu panjang ya, sudah beberapa tahun ini sudah melewati dari masa-masa COVID-19 dan juga kampung saya sekarang ini sudah mulai normal, sudah perekonomian sudah mulai normal kembali. Dan saya sangat bersyukur ini kawan, karena saldo saya sekarang ini sudah mencapai lagi 120 jutaan. Dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan lagi nih kawan-kawan, saya bisa mencapai target lagi nih. Dan untuk 2 tahun ini saya berusaha untuk mencapai target lagi di angka 200 jutaan. Nah, kalian ini yang mau belajar sama saya ya, silakan ikuti saja channel saya ini. Karena di sini teman-teman, saya akan up video-video saya untuk berikutnya. Saya akan posting secara bertahap. Dari step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan ini, setelah kalian berkawan dengan saya ini, kalian lebih sukses daripada saya. Kalian lebih berhasil daripada saya. Saya kasih tahu juga ya kawan, tabel-tabel yang berikut ini, nanti video-video berikutnya saya akan kasih tahu cara-cara untuk mengisinya. Biar lebih mudah dipahami. Ini istilahnya ini kawan, sistem manual. Jadi saya akan berbagi terhadap teman-teman semua dengan sistem manual. Biar lebih mudah lah dipahami. Kalau misalnya saya mungkin berbagi dari cara-cara dari pengisian melalui komputer ini, melalui PC, mungkin akan terasa sulit. Jadi saya akan coba permudah, biar lebih mudah dipahami dengan cara pengisian secara manual. Contohnya seperti inilah cara manualnya. Kelihatan kan di sini kawan, itu ada garis-garisnya yang diisi. Di sini kan ada tuh angka-angka, nominal-nominal rupiah, angka-angka rupiah. Jadi di situ nanti kawan, saya akan mengajarkan untuk cara pengisiannya. Jadi di sini kawan, kita tidak kedepankan dengan cara pengisian melalui PC atau melalui komputer. Tetapi saya lebih mengedepankan dengan cara manual. Nanti kalau kalian ini sudah sukses, lebih sukses daripada saya, lebih berhasil daripada saya, terserah berapapun komputer bisa kalian pakai. Karena pengisian komputer dan cara manual ini teman-teman itu sebenarnya sama. Hanya perbedaannya di sini, ketika kita menggunakan PC atau komputer, itu sangat efisien. Tidak menguras tenaga, beda dengan cara manual. Itu sangat menguras tenaga kita, menguras otak kita. Misalnya ada yang selisih nih, selisih masalah rupiahnya, masalah angka rupiah. Ketika dengan cara manual, kita betul-betul menguras otak, menggunakan otak untuk mencarinya. Tetapi ketika kita menggunakan komputer atau PC ya seperti itu, ya untuk cara mencari selisih ini, selisih rupiah ini, itu sangat mudah jika kita menggunakan komputer atau PC. Namun ketika dengan cara manual, memang itu apa ya? Memang itu kita sangat menguras otak untuk mencari selisih dari rupiah-rupiah ini. Apalagi jika selisihnya hanya 1000 atau sampai 2000 atau 3000. Itu sangat sulit. Kita harus betul-betul menguras otak. Di sini teman-teman, saya tidak pamer ya apa yang telah saya hasilkan ini dari usaha yang saya rintis ini kurang lebih dari 15 tahun. Jadi saya ini kawan sudah membangun rumah. Meskipun memang rumah saya ini terbilang dari kata kesederhanaan, jauh dari kata kesederhanaan, tapi lumayanlah untuk dinaungi dengan keluarga saya.
Saya juga sudah bisa membeli mobil ini kawan. Memang sih mobil ini harganya cuma 200 juta, tapi paling tidak dikena hujan ketika kita perjalanan. Kemudian juga teman-teman, saya sudah ada membeli tanah. Meskipun memang tanah ini tidaklah luas, tetapi paling tidak sudah cukup untuk ditanami sayur kangkung. Jadi sebenarnya usaha saya ini kawan hampir mirip-mirip lah dengan perbankan. Kita ini meminjamkan uang terhadap orang lain nih. Lalu nantinya itu uang tersebut yang kita pinjamkan ini adalah bunganya. Seperti itu kawan. Jadi ini mirip-mirip dengan perbankan. Nah, untuk cara-cara saya memberi pinjaman ini teman-teman, tentunya adalah perjanjian administrasi dan cara-cara pengembaliannya ini saya akan bahas untuk video-video berikutnya. Karena ini sangat penting. Kalian ikuti sajalah channel ini atau disubrek biar nantinya tidak ketinggalan videonya. Mana tahu ini teman-teman, kalian itu lebih sukses daripada saya. Karena masing-masing rezeki kita itu berbeda-beda. Mana tahu memang rezeki saya ini hanya sampai di sini. Tetapi rezeki kalian itu lebih besar daripada saya. Oke teman-teman, jika kalian memang ingin belajar sama saya ini, ingin mengikuti step dari saya ini, mulai dari saya merintis usaha saya ini sampai sekarang, teman-teman harus wajib mengetahui dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena disinilah poinnya, ketika kalian ketinggalan satu video saja, maka kemungkinan ini teman-teman akan dapatlah untuk memperlambat prosesnya seperti itu. Karena awal dari memberi pinjaman inilah yang paling terutama. Disinilah poinnya. Saya rasa cukup ya untuk video kali ini kawan. Yang jelasnya ini kawan, kalian sudah ketahui ini usaha ya, bisnis receh-receh kita ini yang akan saya bagikan terhadap teman-teman semua yang ini pinjam meminjam. Meskipun teman-teman ini misalnya hanya mempunyai 5 juta lah untuk modal awal, saya yakin kalian bisa sukses daripada saya jika memang konsisten dan bersabar. Nah, bagaimana dengan modal yang 3 juta? Bisa juga dengan cara-cara yang akan saya bagikan terhadap teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.